Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya kuasa firman-Mu melalui Roh Kudus menerjemahkan itu, menjelaskan kepada kami sehingga kami memahami apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini adalah langkah pemulihan hidup. Dasar firman Tuhan yang saya ambil yaitu di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22. Konteks daripada perikop firman Tuhan ini adalah berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Dan saya akan membaca mulai di dalam ayat 17 sebagai dan sampai ke-22. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya ini berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan diambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sebut di dalam tema pada hari ini adalah langkah kepada pemulihan hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kalau kita mendengar pemulihan, itu kita teringat akan orang yang sakit dan keadaan yang tidak berdaya, kemudian dipulihkan menjadi sehat kembali. Nah, seringkali orang mengartikan pemulihan itu identik dengan orang yang dahulunya miskin kemudian menjadi kaya, atau orang yang dahulunya itu kekurangan kemudian menjadi berlimpah-limpah. Saya mau tekankan di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arti pemulihan itu sebenarnya memiliki arti bahwa seseorang itu dikembalikan lagi kepada jalan yang benar. Mengapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita perlu dikembalikan kepada jalan yang benar? Karena selama kita ada di dalam jalan yang menyimpang,
ketika kita ada di dalam jalan yang tidak dikehendaki Tuhan, maka bukan buah yang kita peroleh, bukan berkat yang kita peroleh, tetapi sebaliknya, bahwa kita akan menjumpai kesia-siaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah perumpamaan, namun di dalam perumpamaan ini mengandung satu arti kebenaran kekal, yaitu bahwa Tuhan mau supaya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sudah tersesat, orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan dikembalikan kepada jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa pemulihan kita tidak akan menikmati berkat Tuhan. Tanpa pemulihan kita tidak akan menikmati hidup yang kekal. Tanpa pemulihan kita tidak dapat berjalan bersama-sama dengan Allah. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini berbicara tentang pemulihan. Bagaimana oleh sebab anak ini meninggalkan ayahnya, bukan saja meninggalkan dengan baik-baik, tetapi kalau boleh saya sebut, anak ini telah berlaku kurang ajar kepada bapaknya. Bapak Ibu bayangkan saja, bapaknya masih hidup, tetapi dia meminta warisan. Anak ini sebenarnya tidak tahu diri. Karena apa? Karena dia seharusnya mengabdi kepada orang tua, tetapi dia tidak pedulikan itu. Mungkin karena dia sudah merasa dirinya manja, mungkin dia merasa bahwa dia berada di atas angin sehingga dia berlaku seenaknya saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kebebasannya itu, anak itu akhirnya dia menjalani kehidupan dengan seturut dengan keinginan segala hawa nafsunya. Dan akibatnya di satu titik dia mengalami satu musibah, di mana dia kekurangan dan dia mengalami satu kejatuhan daripada kehidupannya. Sehingga di sini dikatakan dia untuk makan pun dia harus berebut dengan makanan babi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kepada satu titik terendah ini ada sesuatu yang berharga di dalam anak yang hilang ini. Dan sesuatu yang berharga ini membawa langkahnya kepada pemulihan kehidupannya. Kalau kita lihat tadi akhir cerita daripada kisah anak yang hilang ini, anaknya itu diterima oleh bapaknya. Bukan saja diterima, tetapi dengan penuh kerinduan dia dipeluk dan dia dirangkul, bahkan dicium oleh bapaknya. Dan bukan hanya itu saja, kemudian bapaknya itu meminta kepada hamba-hambanya untuk memberikan jubah yang terbaik, untuk memberikan satu cincin, untuk memberikan sepatu, bahkan berpesta. Ini sebenarnya juga merupakan satu simbol. Ketika orang itu diterima oleh Allah, dipulihkan oleh Tuhan, apa yang telah menimpa hidupnya, yaitu kesia-siaan, yaitu kehilangan, yaitu kehidupan yang suram, maka di sini kita melihat ada jubah, ada cincin, ada sepatu, ada pesta. Dengan kata lain, jubah mengartikan orang itu akan dipulihkan statusnya. Yang kedua cincin. Cincin adalah lambang metre, yaitu orang ini menjadi sah sebagai ahli waris. Dan diberikan sepatu, artinya bahwa orang ini akan berjalan dengan aman, tidak lagi kena duri, tidak lagi kena sesuatu yang membahayakan, tetapi ini adalah simbol daripada perlindungan. Dan terakhir adalah diadakan pesta, itu merupakan simbol daripada bagaimana orang yang dipulihkan itu akan terus menerus menerima berkat Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana untuk mengalami pemulihan itu. Tuhan Yesus menggambarkan tahap demi tahap bagaimana anak ini kemudian sampai kepada pemulihan. Ya, andai kata anak ini masih hidup di dalam kemewahan, masih hidup di dalam kesenangan,
bisa jadi kisahnya mungkin berbeda. Bisa jadi orang ini mungkin tidak akan kembali kepada orang tuanya. Tetapi Tuhan Yesus menceritakan di dalam perumpamaan ini ada beberapa langkah yang bisa kita lihat. Langkah yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-17. Pada saat dia mengalami musibah, dia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Ayat yang ke-13 yang saya saya garis bawahi di dalam terjemahan versi mudah dibaca, Alkitab versi VMB, ya, itu dituliskan begini, dan akhirnya dia menyadari kesalahannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, langkah pemulihan hidup yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran dan pertobatan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang itu lebih mudah melihat orang lain. Orang itu lebih mudah kesalahan, cacat, celah daripada orang lain, dibanding dengan menyadari kesalahan diri sendiri, dibanding dengan melihat cacat dan celah terhadap diri sendiri. Sama seperti ketika kita melihat orang lain, begitu mudah kita melihat mungkin ada sesuatu di wajah orang lain. Tetapi begitu sulit tanpa kaca kita melihat wajah kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah satu berkat yang luar biasa kalau seseorang itu mengalami kesadaran. Adalah satu berkat yang luar biasa kalau dia ada di dalam satu titik kesadaran di mana kesalahannya sendiri. Ada banyak orang yang selalu sadar akan kesalahannya orang lain, tetapi tidak pernah sadar akan kesalahan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita itu menyadari kesalahan kita dan kita juga ditunjukkan kesalahan kita oleh orang lain, bersyukurlah, karena itu satu momen yang luar biasa. Momen yang sebenarnya bisa membawa kepada perubahan kalau kita menyadari kesalahan kita. Ada banyak orang yang tidak bisa dipulihkan, tidak bisa mengalami satu pemulihan yang luar biasa karena dia tidak pernah mengalami kesadaran di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, anak yang bungsu ini melalui peristiwa yang ada, dia mengalami kesadaran di mana dia bersalah. Bagaimana keadaan hati kita saat ini? Apakah saat ini kita selalu merasa benar dibanding dengan orang lain? Apakah selama ini kita selalu merasa lebih berhasil daripada orang lain? Ataukah saat ini kita ada dalam satu titik, kita mengalami suatu kesalahan. Kita ada di dalam satu kesalahan, kekeliruan. Sehingga kita bisa belajar untuk melangkah kepada hal yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu momen yang luar biasa. Apa yang menjadi penyebab kita sadar? Ada banyak hal. Mungkin pada saat kita kekurangan, kita mulai mencari Tuhan. Mungkin pada saat kita sakit, kita mulai
sungguh menghargai betapa berharganya satu kesehatan, satu kesembuhan. Itu satu kesadaran. Mungkin pada saat kita kekurangan, kita betapa menghargainya. Uang yang mungkin hanya tinggal sedikit, begitu berharganya. Mungkin kita saat ini mengalami pergumulan, mengalami satu masalah dalam hidup, dan kita sungguh menyadari bagaimana mengalami kerukunan di dalam kehidupan. Kesadaran yang pertama itu membuat kita melangkah lebih maju. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, langkah pemulihan yang kedua. Di sini di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di dalam terjemahan yang lain, yang lebih sederhana, dia berkata, dituliskan begini, Bapak, maafkanlah saya sudah bersalah kepada Bapa dan berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah bahasa sederhana. Ya, orang ini bukan hanya sadar, tetapi dia bangkit. Dia melangkah. Orang yang ingin dipulihkan Tuhan tidak cukup hanya sadar bahwa dia berada di dalam kesalahan. Tidak ada cukup sadar dia berada di dalam situasi yang berbahaya. Tetapi dia harus melangkah. Anak bungsu ini, dia bangkit. Dia melangkah. Dia kembali ke rumah. Dia kembali kepada bapaknya. Dia kembali kepada keluarganya. Ada banyak orang yang sadar akan dosanya. Tetapi apakah seseorang itu dia datang kepada Tuhan? Ada banyak orang yang menyesal akan kesalahannya. Tetapi dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Dia hanya menyesali diri dan membenci diri. Tetapi tidak datang kepada Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan, dia dekat dengan pemulihan. Karena yang berkuasa untuk memulihkan segala sesuatu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang kedua. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dipulihkan, ya, saya akan membaca di dalam ayat 19 dikatakan, dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Mungkin kalau saya terjemahkan dengan bahasa lain begini. Orang ini menyadari kesalahannya. Dia tidak bermaksud untuk menyampaikan dengan kata-kata manis. Tetapi memang dia sungguh-sungguh bahwa dia menyatakan diri bahwa dia telah bersalah dan tidak layak disebut sebagai anak. Dan dia bermaksud untuk supaya dia diperlakukan sama dengan pegawai-pegawai, dengan buruh, dengan penjaga-penjaga rumahnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya merenungkan bagaimana seorang anak yang memiliki status sebagai anak dan dia mengambil status sebagai seorang pembantu, sebagai seorang buruh atau sebagai seorang pegawai. Ini bukan dia bermaksud berpura-pura atau bermaksud untuk mengambil hati bapaknya.
tetapi memang dia penuh kesadaran bahwa dia tidak layak untuk dianggap sebagai anak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak yang bungsu ini, dia sungguh-sungguh menyadari kesalahannya, ya, dan dia mengalami perubahan hati. Orang yang dipulihkan oleh Tuhan, yang pertama adalah orang yang mengalami pertobatan, kesadaran dan pertobatan. Yang kedua, dia mengalami pengampunan daripada Tuhan. Karena dia bangkit, dia datang kepada Tuhan. Dia minta ampun dan dia diampuni. Dan dia juga mau mengampuni. Yang ketiga, dia mengalami perubahan hati. Mungkin Bapak Ibu ingat bagaimana seorang wanita, dia harus membersihkan kaki Yesus dari debu-debu yang ada dengan rambutnya, dengan air matanya. Ini bukan orang yang mencari perhatian. Ini bukan orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian, bukan. Tetapi dengan hati yang sangat hancur. Dia merasa bahwa tidak ada yang dapat dipertahankan lagi kecuali menyerah kepada Tuhan. Anak bungsu ini, dia tidak mempertahankan haknya sebagai anak. Dan dia hanya mau supaya bapaknya ini menerima dia di dalam rumahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah hari-hari ini kita merasa jauh daripada Tuhan? Ada 3 hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa kita harus ada di dalam titik kesadaran dan titik pertobatan atau pembalikan. Yang kedua, kita harus ada di dalam mengalami pengampunan dan diampuni. Karena tanpa pengampunan, maka kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, anak yang bungsu ini, dia berkata, "Bapa, ampunilah kesalahanku, dan Tuhan ampunilah dosaku." Dan langkah yang terakhir adalah seorang yang dipulihkan itu adalah orang yang mengalami perubahan hati. Bukan saja untuk berbuat sesuatu yang aneh-aneh atau berusaha untuk mengambil hati. Bukan. Peristiwa yang ada di sini, perkataan permohonan supaya menjadi budak, menjadi pegawai, menjadi pembantu, itu karena dia memang menyadari hidupnya sudah tidak berdaya lagi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama hidup di dalam pemulihan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menerangkan, memberikan berkat bagi kami, sehingga kami memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan.
kami hidup di dalam anugerah Tuhan, karena Tuhan menerima kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin.